Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita petunjuk yang tiada petunjuk kecuali petunjuk darinya. Barang siapa yang diberikan petunjuk olehnya, maka dia tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan, maka dia tidak akan mampu mendapatkan petunjuk kecuali darinya. Kepadanya lah senantiasa kita memohon dan meminta serta beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasa kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kepada kita sebuah contoh bagaimana hidup dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena sesungguhnya kehidupan seorang manusia tidak akan pernah sempurna tanpa mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang kita jadikan sebagai panutan dalam hidup kita, sebagai qudwah dalam hidup kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ya wal akhwat, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dan kita sudah sampai kepada bab jinayah, ya, bab jinayah. Sebelum saya lebih jauh menerangkan masalah bab jinayah ini, kembali saya akan ulang bahwa apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab ini merupakan ajaran yang Islam ajarkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penerapannya tidak akan mungkin dilakukan kecuali dengan adanya pemerintahan, ya. Jadi tidak boleh seseorang menerapkan hukum kecuali kalau seandainya tidak disetujui oleh pemerintah. Tidak boleh perseorangan yang melakukan. Maksudnya sini tidak boleh perseorangan, misalnya kalau seandainya ada yang mencuri tiba-tiba dia potong tangannya. Tidak, dia tidak mempunyai kekuasaan untuk itu. Tetap segala sesuatunya itu dikembalikan kepada pemerintahan yang sah. Inilah Islam mengatur semuanya biar tidak terjadi kekacauan. Karena kalau seandainya di dalam sebuah negeri ada beberapa hukum yang berlaku, kacau juga negeri tersebut. Maka Islam memberikan bahwasanya penetapan dan penerapan yang namanya hukum tidak boleh dilaksanakan perseorangan. Ini perlu untuk saya sampaikan, ya. Tidak boleh dilakukan perseorangan. Itulah kenapa para ulama ketika mendengarkan bahwa salah seorang ulama di Indonesia itu melakukan hukuman rajam kepada dua orang, ya, yang mengaku telah berzina, itu dikecam oleh para ulama. Karena kenapa? Ya, di Indonesia itu bukan hukum Islam yang dipakai. Seharusnya orang itu tidak boleh melakukan hukuman itu kalau seandainya dia perseorangan, karena itu tidak diperbolehkan. Tayyib. Maka hadis yang kedua yang akan kita ambil pada malam hari ini adalah wa an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu qatlu muslimin illa fi ihda thalathi khisalin. Tidak boleh, tidak halal hukumnya membunuh seorang muslim, ya. Ini ada kesalahan di dalam, ya. Ini ada di dalam kesalahan di dalam buku yang antum punya, ada kesalahan di dalam buku yang antum punya. Di situ tertulis bukan muslim tapi masulim. Coba lihat di dalam kitab antum. Betul tidak?
Masulim atau Muslim? Yang hadis ke 108. 108, hadis ke 1008, sorry. Hadis yang ke 1008, muka surat 87. Wallahu taala alam apakah sama atau tidak. Di situ kan Masulim, ya. Masulim itu salah, bukan Masulim di situ tapi Muslim. Tidak dihalalkan hukumnya membunuh seorang muslim kecuali salah satu dari 3 sebab. 3 hal, ya. Muka surat 87 ya, juz yang ke-6. Itu ada kesalahan, bukan muslim tapi bukan masulim tapi muslim. Yang pertama adalah pezina muhsam, maka pelakunya harus dirajam. Fayurjam zanin muhsan. Ayo ikhwah, kata-kata zanin muhsan. Pertama, kita akan mengambil dulu kata-kata muhsan. Muhsan itu adalah orang-orang yang sudah menikah, yang terikat dengan sebuah pernikahan, baik itu laki-laki maupun wanita. Baik itu laki-laki maupun wanita. Maka orang-orang yang sudah terikat dengan sebuah pernikahan dan tetap melakukan yang namanya perzinahan, maka hukumnya adalah dirajam sampai mati. Dirajam itu adalah ditanam setengah badan, kemudian semua orang yang hadir di tempat tersebut bahkan diminta untuk melemparinya sampai mati. Ayo wal akhwat. Disinilah akhirnya para ulama juga berbeda pendapat. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah tidak terikat dengan sebuah pernikahan, misalnya saja duda atau janda, ya kan? Duda atau janda yang tidak terikat dengan pernikahan. Memang dalam hal ini ada sebagian ulama yang mengatakan kalau seandainya dia tidak terikat dengan sebuah pernikahan, maka sebenarnya orang itu tidak masuk dalam kategori ini, ya. Tetapi ada sebuah hadis yang sebelumnya itu dikatakan as-sayyib. As-sayyib itu artinya janda. Itu pun oleh para ulama dikatakan kata-kata janda di situ artinya sebenarnya bukan janda tetapi orang wanita yang sudah menikah dan dia masih terikat dengan sebuah pernikahan dan dia melakukan yang namanya perzinahan. Inilah yang dihukum. Tayyib. Tetapi yang namanya zina ini tidak semudah orang mengatakan dia berzina langsung dirajam. Yang namanya perzinahan ini ayyuhal ikhwah wal akhwat sangat susah dibuktikan. Di dalam Islam itu pertama tidak boleh mengintip. Mengintip ini tajassus, melihat kan. Itu tidak boleh juga. Yang kedua, kita tidak boleh menghukumi seseorang melakukan sebuah perzinahan hanya dengan melihat luarannya saja. Bahkan kalau seandainya pun seseorang, misalnya ada orang yang berduaan masuk di dalam sebuah bilik, bukan mahram, dalam waktu yang cukup lama, kemudian keluar dan dia tidak melihat apa yang dilakukan oleh kedua orang tersebut, orang lain tidak boleh mengatakan orang itu melakukan zina. Di dalam Islam seperti itu. Ya, maka perzinahan di dalam Islam itu ayyuhal ikhwah wal akhwat memang sangat susah dibuktikan. Hampir kebanyakannya orang-orang yang dirajam di dalam sejarah itu kalau tidak salah ada 2 orang yang dirajam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah seorang laki-laki dan seorang lagi adalah wanita. Tapi bukan kedua orang ini bukan melakukan berduaan ya, tetapi 2 case yang berbeda. 2 case yang berbeda. Imra'ah Ghamidiyah dengan satu lagi Mais ya. Mais itu adalah nama seorang laki-laki tersebut. Kedua-duanya dirajam oleh Nabi itu dikarenakan apa? Pengakuan. Bukan adanya saksi yang melihat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan penjelasan bahwasanya orang-orang yang menjadi saksi pun susah menjadi saksinya. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan, apakah kamu melihat punyanya masuk ke punyanya bagaikan melihat yang namanya timba masuk ke dalam perigi. Coba, susah sekali untuk membuktikan seperti itu. Maka yang namanya perzinahan itu bukan mudah untuk dibuktikan. Maka betul-betul pembuktiannya kebanyakannya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan ataupun dihukum zina ini itu adalah dikarenakan pengakuan orang tersebut. Wanita Ghamidiyah dia kan datang sampai 4 kali kepada Nabi. Pertama dia datang, ya Rasulullah, ini imra'atun hubla fatahhirnis. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya adalah seorang wanita yang hamil karena zina. Sucikan saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah sengaja dia tidak melihat orang itu. Ke kanan, ke kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Kemudian orang itu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tahu engkau akan menolakku sebagaimana engkau telah menolak Ma'iz." Ma'iz itu adalah seorang laki-laki yang juga dihukum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengakuan dia juga, bukan disaksikan oleh orang. Pengakuan dia juga. Makanya perzinahan agak susah juga dibuktikan, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Ya, maka ini yang namanya perzinahan yang dihukum rajam itu adalah orang-orang yang masih terikat dengan pernikahan, masih berzina juga. Inilah yang dihukum rajam. Tetapi itu pun tidak langsung dirajam kalau seandainya tidak ada saksi dan kalau seandainya dia tidak mengaku. Kalau dia tidak mengaku, tidak. Dan hebatnya lagi di dalam Islam itu, hanya yang mengaku yang dirajam. Dia tidak ditanya siapa pasangannya. Coba di dalam Islam yang dua-dua itu, Ma'iz dengan wanita itu, ditanya tidak mana siapa pasangannya? Kan tidak. Yang mengaku itu saja yang dirajam. Yang pasangannya tidak ditanyakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena kenapa? Ini menunjukkan bahwa Muslim itu mempunyai kehormatan. Dan kehormatan tersebut kalau seandainya sudah ditutup oleh Allah, mudah-mudahan jangan dibuka. Tidak disebarkan aibnya. Di dalam hal ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya salah satu yang boleh dibunuh adalah orang yang masih terikat dengan pernikahan tetapi dia melakukan yang namanya perzinahan, fayurjam, dirajam. Yang kedua, warajulin yaqtulu musliman muta'ammidan. Seorang laki-laki yang membunuh seorang muslim secara sengaja. Ada kata-kata sengaja di sini. Karena pembunuhan itu ada 3 macam. Pertama, pembunuhan yang sengaja. Kemudian yang kedua, pembunuhan yang setengah sengaja. Dan yang terakhir adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Pembunuhan yang tidak disengaja itu yang bagaimana? Dan saya kira seluruh hukum di dunia pun hampir sama. Saya tanya, kalau di sini, di Singapura, kalau ada orang yang membunuh dengan perencanaan, planning begitu, hukum gantung atau tidak? Gantung kan? Hukum gantung, semuanya sama. Maka di dalam Islam pun tidak semua pembunuhan itu langsung dinyatakan sebagai dihukum. Oh, ini orang membunuh, langsung tidak. Yang masuk dalam kategori yang dibunuh ataupun yang mendapatkan hukuman berupa dibunuh di kisos itu adalah orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak. Yang tidak sengaja itu bagaimana? Misalnya saja dia main-main. Kemudian setelah itu dia tolak temannya. Tiba-tiba temannya itu terjatuh setelah itu dia tak bangkit lagi, mati. Dia kan tak sengaja itu. Itu masuk dalam kategori yang tidak sengaja. Kalau seperti itu lain hukumannya. Yang masuk dalam kategori yang dibunuh di sini adalah yang membunuh dengan sengaja dan dengan perencanaan. Ya, saya kira semua negara seperti itu, termasuk di Singapura ini, yang membunuh dengan sengaja dan terencana itu adalah hukum gantung. Kalau di Saudi, hukum rajam, qisas. Ya, hukum rajam, qisas. Tayyib. Dan yang terakhir adalah warajulin yakhruju minal Islam fayuharibullaha wa rasulahu fayuqtal aw yuslab aw yunfau minal ard. Seseorang yang keluar dari agama Islam kemudian menjadi musuh bagi Allah dan Rasulnya, maka dia dibunuh atau disalib ataupun diasingkan. Diasingkan itu dipulaukan dari tempatnya. Ini sebenarnya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu wa yusallabu aw yunfau minal ard. Sesungguhnya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, ya, dan senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi, maka hukumannya adalah dia dibunuh ataupun disalib ataupun diasingkan dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu untuk kita ketahui, bahwasanya di dalam Islam yang namanya darah itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dialirkan. Tidak mungkin seseorang
dibunuh kalau seandainya tidak ada alasan yang tepat. Dan alasan yang diberikan oleh Islam di sini hanya 3. Yang pertama adalah kalau seandainya orang tersebut melakukan perzinahan dan dia dirajam. Yang kedua adalah orang tersebut adalah orang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Dan yang ketiga adalah orang yang keluar dan melakukan kerusakan di muka bumi, memerangi Allah dan Rasulnya, maka itu juga adalah yang dibunuh. Maka orang-orang yang menyatakan dirinya muslim, bersyahadat la ilaha illallah, tidak halal ya, atau diharamkan darahnya untuk dialirkan selama dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dari sinilah juga akhirnya ayyuhal ikhwah wal akhwat, para ulama menjelaskan bahwa orang-orang yang meninggalkan salat itu tidak dihukumi ataupun tidak dihukum dengan bunuh. Ya, tidak dihukum dengan dibunuh. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja pun itu tidak langsung dihukumi kafir. Tidak langsung dihukumi kafir. Maka begini, masalah pengkafiran itu, mengkafirkan orang itu tidak mudah sebenarnya di dalam Islam. Jangan terlalu mudah mengkafirkan orang kalau seandainya hal tersebut adalah sesuatu yang belum jelas. Adalah sesuatu yang belum jelas. Jangan mengkafirkan orang tidak sholat langsung kita katakan kafir. Misalnya kan, ini sebenarnya adalah sesuatu yang tidak boleh. Apalagi kalau seandainya tunjuk orang ini kafir. Kenapa? Dia tidak sholat. Tidak. Tetapi kalau seandainya, karena pengkafiran itu ada 2. Ada namanya pengkafiran takfir mutlak, dan yang kedua ada takfir muayyan. Pengkafiran secara mutlak umum, dan yang kedua adalah muayyan, per individu. Yang dilarang dan kita harus berhati-hati itu per individu. Kalau pengkafiran secara umum, mungkin saja kita katakan begini, orang yang mengatakan sholat tidak wajib adalah kafir. Boleh tidak? Itu boleh. Orang yang mengatakan zakat tidak wajib adalah kafir. Boleh tidak? Boleh. Tetapi kalau seandainya ada orang yang tidak berzakat, kita langsung mengatakan kamu kafir, tidak boleh. Itu namanya pengkafiran secara ta'yin, per individu. Itu tidak boleh. Sampai betul-betul kita tahu hujahnya. Kecuali kalau seandainya dia mengatakan saya tidak berzakat karena memang saya katakan zakat itu tidak wajib, ya kan? Dan saya bukan Islam misalnya. Kalau dia mengatakan demikian, itu mungkin kita bisa hukumi dia kafir. Tetapi kalau seandainya dia melakukan itu karena kebodohan dia, atau dia tidak melakukan karena kemalasan dia, kita tidak boleh menghukumi bahwa dia adalah seorang yang kafir. Makanya mengkafirkan itu bukan sikap orang Islam. Mengkafirkan itu merupakan akidah Khawarij. Dan ini bahaya. Ya, mengkafirkan itu merupakan akidah Khawarij, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit kafir. Ya. Wallahu taala a'lam. Baik. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, seorang pembunuh itu sebenarnya adalah seseorang yang telah melakukan dosa besar. Karena dia telah melakukan dosa besar, dia sebenarnya adalah orang yang masih diperbolehkan untuk bertaubat, diminta untuk bertaubat. Karena dia sudah melakukan dosa besar, maka taubatnya itu dia meminta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 hak yang harus dia tunaikan. Yang pertama hak Allah. Pembunuh itu ada 3 hak yang harus dia tunaikan. Yang pertama hak Allah. Hak Allah yang bagaimana? Hak Allah berupa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak yang kedua adalah hak keluarga yang terbunuh. Hak keluarga yang terbunuh adalah bisa gugur kalau seandainya orang tersebut minta maaf dan akhirnya dimaafkan dan terjadi perdamaian. Jadi kan orang yang membunuh itu hukumannya apa tadi? Dibunuh. Kemudian akhirnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mungkin dia terbebas dari hukuman di kisos itu. Masih ada cara. Caranya adalah apa? Dengan melakukan perdamaian dengan keluarga korban, ahli waris. Kalau seandainya ahli waris itu memberikan keringanan ataupun memberikan maaf,
maka dia tidak dibunuh. Tetapi ada hak lain yang harus dia tunaikan, yaitu membayar apa? Diah. Membayar diat namanya. Diat itu berupa denda, nanti ditentukan oleh mahkamah berapa yang harus dia bayar, ya. Inilah yang harus dia tunaikan. Kalau seandainya dalam prosesnya dia setelah membunuh itu ada beberapa proses yang harus dia lakukan. Pertama, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan sebuah pertobatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melakukan yang namanya maksiat ataupun dia telah melakukan yang namanya dosa besar. Yang kedua, dia juga harus memenuhi hak keluarga si korban. Hak keluarga si korban, kalau seandainya keluarga korban mengatakan orang ini tetap kami minta dikisos, itu adalah sebuah pilihan yang dipilih oleh si ahli waris. Tetapi kalau seandainya di dalam negosiasi nantinya, ya, keluarga korban tiba-tiba merasakan, sudahlah saya berikan maaf kepada orang ini. Ketika diberikan maaf, maka pada saat itu jatuh kisos. Bukan jatuh kisos artinya terhapus kisos. Yang ada adalah menerima perdamaian daripada keluarga korban. Tetapi ada hak yang harus dia tunaikan yang ketiga, yaitu membayar apa? Diah. Denda. Dia harus menunaikan ataupun dia harus membayar diat ataupun denda dikarenakan dia sudah diberikan yang namanya maaf. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Orang-orang yang diberikan maaf oleh saudaranya dengan memberikan ampunan kepada dia, ya, maka hendaklah dia membalasnya dengan sebuah kebaikan, yaitu diat di sini, ya. Dia membayar diat, fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan hendaklah dia melaksanakannya dengan penuh kebaikan. Inilah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seseorang yang apabila telah melakukan dosa besar seperti pembunuhan dengan sengaja tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis selanjutnya adalah hadis wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamati fid dima, muttafaqun alaihi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal yang pertama yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di antara manusia adalah berkenaan dengan masalah darah, ya. Berkenaan dengan masalah pertumpahan darah. Ayo ikhwah wal akhwat, ada hadis yang lain yang menyatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Hal yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat. Mungkin yang muncul pertanyaannya adalah, adakah hadis ini bernafikan hadis yang kedua, atau adakah hadis yang kedua menafikan hadis yang pertama? Karena yang pertama kan mengatakan apa? Pertumpahan darah, masalah darah kan. Yang kedua tadi saya katakan apa? Masalah salat, dan dikatakan kedua-duanya adalah awal yang akan dihisab oleh Allah. Tidak menafikan antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita mengkompromikan dua hadis ini? Hadis yang berkenaan dengan darah itu adalah berkenaan antara hubungan manusia dengan manusia. Adapun yang berkenaan dengan masalah salat itu adalah berkenaan antara hubungan manusia dengan Allah. Perkara yang berkenaan dengan manusia dengan Allah, yang pertama kali dilihat adalah apanya? Salatnya. Kalau salatnya bagus, insya Allah yang lainnya ikut bagus. Kalau salatnya tidak komplit, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada malaikatnya, hallahu min tatawwu, adakah orang ini mempunyai yang namanya salat sunnah? Maka salat sunnah yang dilakukan oleh orang tersebut menjadi pelengkap kepada orang itu. Karena memang yang namanya ibadah-ibadah sunnah itu melengkapi yang wajib. Ibadah-ibadah sunnah itu melengkapi apa? Yang wajib. Salat sunnah yang kita lakukan itu melengkapi salat wajib kita. Salat wajib kita itu belum tentu sempurna, atau bahkan jarang sekali sempurna, atau bahkan sangat sedikit yang sempurna. Ya, orang salat Allahu Akbar, mungkin saja pikiran kita kemana-mana. Itu menunjukkan kita tidak sempurna sebenarnya. Makanya tidak salah kalau seandainya di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan begini, bahwasanya ada orang salat itu dia hanya mendapatkan
sempurna. Ada orang sholat tidak hanya mendapatkan setengah, ada orang sholat dia hanya mendapatkan seperempat, ada orang yang sholat dia hanya mendapatkan sepersepuluh daripada sholatnya. Maka ketidaksempurnaan sholat-sholat wajib kita ini disempurnakan oleh sholat-sholat sunnah kita. Mudah-mudahan sholat sunnah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia, yang pertama kali dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah masalah darah. Makanya hati-hati membunuh ataupun mengeluarkan darah seseorang tanpa hak, ya, tanpa hak adalah sesuatu yang merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, apalagi yang kita bunuh misalnya adalah orang yang beriman. Orang yang beriman ini adalah sesuatu yang dijaga kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia untuk menjaga 5 hal. Syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia untuk menjaga 5 hal. Agama, jiwa, kemuliaan, harta, ya. Nasab, ini semuanya yang dijaga oleh Islam. Dan kalau seandainya salah satu dari 5 ini dihilangkan ataupun diganggu, maka ada hukuman-hukuman yang Islam sudah siapkan. Maka orang-orang yang mengeluarkan darah orang lain dengan sengaja, maka itu akan dia pertanggungjawabkan pertama kali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia melakukan perbuatan tersebut? Sedangkan antara Allah dengan manusia, ya, sedangkan Allah dengan manusia itu berkenaan dengan masalah salat. Ini menunjukkan bahwa betapa yang namanya darah manusia itu adalah sesuatu yang sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mudah dan tidak diperbolehkan dengan begitu saja kita tumpahkan darah itu dari seorang muslim. Makanya harus dijaga, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Begitu terjaganya yang namanya darah itu, terjaganya darah seorang muslim, sampai mengancam saudara kita dengan pisau itu dilarang. Mengancam saudara kita dengan pisau, saya begini misalnya kan, itu tidak diperbolehkan di dalam Islam, dilarang di dalam Islam. Hadisnya ada. Janganlah seseorang di antara kalian mengancam saudaranya dengan pisau, tidak diperbolehkan, walaupun hanya untuk main-main. Begitu terjaganya yang namanya darah seorang muslim. Maka dari itulah jangan, di sini akhirnya kita perlu untuk melihat bahwasanya Islam itu adalah agama yang sangat menjaga kehormatan manusia. Wallahu taala a'lam. Hadis selanjutnya adalah wa an Samurah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala 'abdahu qatalnah wa man jada'a 'abdahu jada'nah. Rawahu Ahmad wal arba wa hasanahu at-Tirmidzi wa huwa min riwayat al-Hasan al-Basri an Samurah wa qad ikhtulifa fi sama'ihi minhu. Wa fi riwayatin li Abi Daud wan Nasa'i bi ziyadatin wa man khassa 'abdahu khasainah wa sahhaha al-Hakim hadhihi ziyadah. Dari Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membunuh hamba sahayanya maka kami akan membunuhnya. Siapa yang memotong anggota tubuh hamba sahayanya maka kami akan memotongnya juga. Hadis riwayat Ahmad dan 4 imam. At-Tirmidzi menganggapnya sebagai hadis hasan. Hadis ini berasal dari riwayat Hasan al-Basri dari Samurah, dan terjadi persisian mengenai pendengaran Hasan al-Basri dari Samurah. Ayuhal ikhwah, hadis ini sebenarnya adalah hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kenapa hadis dhaif? Karena para ulama menjelaskan bahwa Hasan al-Basri itu tidak menerima hadis daripada Samurah. Artinya kalau dia tidak menerima hadis dari Samurah, maka dia tidak boleh mengatakan saya mendengarkan Samurah, karena itu menunjukkan bahwa dia terjadi inqita'. Menarik memang untuk mengetahui bahwasanya salah satu syarat daripada hadis yang sahih itu adalah bersambungnya sanad. Bersambung sanad. Yang dimaksud dengan bersambung sanad kan adalah bahwasanya antara satu perawi dengan perawi yang lainnya itu adalah murid syekh, begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Ketika terjadi ketidakpertemuan antara satu murid dengan syekhnya dan dia tidak pernah mendengarkan, maka itu langsung dikatakan sebagai hadis yang munqati ataupun terputus. Dan itu masuk dalam kategori hadis dhaif. Ya, masuk dalam kategori hadis dhaif. Ulama terdahulu, ayyuhal ikhwah wal akhwat, itu sangat teliti sebenarnya.
sangat teliti di dalam masalah periwayat hadis ini. Masalah perawi hadis ini adalah hadis yang sangat diteliti oleh para ulama. Makanya seperti Al-Imam Al-Bukhari, untuk mengetahui tersambungnya sanad tersebut, dia memberikan dua persyaratan. Persyaratan yang pertama dinamakan dengan al-luqya, pertemuan, dan yang kedua adalah al-mu'asarah, ataupun hidup sezaman. Hidup sezaman belum tentu bertemu. Ya, hidup sezaman belum tentu bertemu. Samurah dengan Hasanul Basri mungkin hidup sezaman, tetapi belum tentu bertemu. Kalaupun seandainya terjadi pertemuan, belum tentu mengambil hadis yang sama dari orang tersebut. Maka itu sangat diperhatikan oleh para ulama. Diperhatikan sekali oleh para ulama. Agar kenapa? Untuk menjaga kelestarian ataupun untuk menjaga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terus terang, isnad ataupun sanad itu adalah keistimewaan yang dimiliki oleh agama Islam yang tidak dimiliki oleh agama lain. Isnad. Makanya ulama mengatakan laulal isnad laqala man sya ma sya. Kalau bukan karena isnad, maka orang akan berkata apa yang dia kehendaki. Tapi karena adanya isnad, orang hati-hati. Karena yang namanya, tahu isnad ya? Isnad itu adalah rentetan para perawi, ya. Seperti misalnya Abu Asim, An Malik, An Abi Zinad, Anil A'raj. Ini semuanya dinamakan dengan sanad. Inilah yang dinamakan dengan sanad. Dan inilah yang menjaga kemurnian agama ini. Tanpa isnad, orang bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki. Untuk menambah itu, subhanallah. Maka ulama terdahulu itu sangat memperhatikan yang namanya isnad. Ya. Seorang ulama tabi'in kalau tidak salah dia mengatakan apa? Kanu la yusammuna rijalahum falamma waqa'atil fitnati qulna summu lana rijalakum fayukhadhu min ahlil sunnati sunnatahum wa yutraku min ahlil bid'ati bid'atahum. Artinya apa? Dulu kami tidak mempertanyakan yang namanya isnad ini. Akan tetapi setelah terjadinya sebuah fitnah, maka kami akan katakan berikan kami siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Maka kami akan lihat kalau dia dari ahli sunnah, kita akan ambil hadisnya. Kalau ahli bid'ah, maka kami tidak akan ambil hadisnya. Begitu perhatiannya ulama terdahulu terhadap yang namanya sanad ini, isnad ini. Maka kalau seandainya di sini dikatakan bahwasanya Al-Hasan Al-Basri tidak pernah mendengarkan daripada Samurah, dan itu yang disepakati oleh para ulama, inilah yang akhirnya menjadikan hadis ini sebagai hadis yang munqati. Ketika dia munqati, maka dia adalah hadis yang dhaif. Ketika dia menjadi hadis dhaif, maka hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah kalau dia munqati. Munqati itu terputus mata rantai daripada perawi hadis tersebut. Dan itu dikatakan bahwasanya hadis ini terputusnya antara Hasan Al-Basri daripada Samurah. Walaupun hadis Hasan Al-Basri dengan Samurah ini dua-duanya adalah orang-orang yang bisa terpercaya, tetapi para ulama menjelaskan bahwasanya Al-Hasan Al-Basri tidak pernah menjadi murid daripada Samurah. Kalau dia tidak pernah menjadi murid daripada Samurah, maka hadis ini menjadi hadis yang dhaif. Saya jelaskan bahwasanya ketelitian ulama-ulama terdahulu itu dalam mengambil hadis itu sampai-sampai ulama itu mengetahui orang ini mengambil hadis apa saja. Makanya ada yang dinamakan dengan mudallis ya. Pernah dengarkan yang namanya mudallis? Mudallis itu adalah perawi yang bisa dikatakan melakukan sedikit mudallis itu melakukan sedikit penipuan lah. Ya, misalnya saja gini. Dalam satu halaqah ilmu misalnya, ada orang yang selalu mendengarkan dari syekhnya, selalu mendengarkan dari ustadznya, selalu mendengarkan ilmu dari syekhnya. Kemudian dia sampaikan ataupun dia tulis. Suatu ketika misalnya ketika dia berada di dalam kelas tersebut, dia keluar. Sehingga ada satu part ataupun satu hadis yang dia tidak dengar langsung dari syekhnya. Dia keluar, mungkin dia sakit perut, kemudian dia akhirnya ke toilet misalnya kan, baru kembali lagi setelah selesai satu hadis. Ketika sudah selesai satu hadis dibacakan oleh syekh dan dia tidak dengarkan langsung dari syekh tersebut, orang itu tidak boleh mengatakan saya mendengarkan syekh saya mengatakan begini, tidak boleh. Karena dia tidak mendengarkan langsung kan. Dia harus melalui
temannya. Saya mendengarkan teman saya mengatakan bahwasanya dia mendengarkan syekh mengatakan begini. Kadang-kadang ada perawi yang dikarenakan kalau seandainya jalurnya jauh kan otomatis sanadnya tambah jauh. Maka dia langsung mengatakan saya mendengarkan syekh mengatakan. Padahal dia tidak dengarkan. Itu ulama sampai mengetahui sedetail itu. Oh, orang ini tidak mendengarkan hadis ini dari fulan. Orang ini sempat keluar ketika fulan. Sampai pelajar yang mengantuk di dalam kelas ataupun yang tertidur di dalam kelasnya, itu hadisnya bisa menjadi hadis yang tidak sahih. Hanya orang ini misalnya saja kan dia mendengarkan, kemudian ternyata dia tertidur di kelas tersebut. Kemudian setelah keluar dia mengatakan, saya mendengarkan syekh mengatakan demikian. Oh, murid-murid ataupun teman-temannya yang lain mengatakan, ini orang tadi tidur di kelas, bagaimana mungkin dia mendengarkan? Hadisnya bisa menjadi hadis yang tidak sahih. Itulah ketelitian para ulama di dalam masalah hadis ini. Baik, ya ikhwah. Jadi hadis ini adalah hadis Tirmidzi innahu muttarib, ya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang ayah tidak dikisos karena dia membunuh anaknya. Seorang ayah tidak dikisos karena dia membunuh anaknya. Sebagian ulama menilai hadis ini adalah hadis yang sahih. Tetapi sebagiannya lagi, termasuk diantaranya adalah At-Tirmidzi, menjelaskan bahwa hadis ini adalah hadis yang muttarib. Muttarib itu mempunyai berbagai macam redaksi yang tidak tetap. Muttarib. Ayolah ikhwah, hadis ini sebenarnya menjadi perbincangan di kalangan para ulama karena salah seorang perawinya yang bernama Al-Hajjaj bin Arta'ah. Al-Hajjaj bin Arta'ah ini adalah seorang mudallis, penipu di dalam hadis. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif, tapi sebagian yang lainnya mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Terlepas dari perdebatan antara sahih dengan tidaknya hadis tersebut, sebagian besar ulama mengatakan hadis ini bisa diterima dan paling tidak derajatnya adalah hasan. Ayolah wal akhwat, hadis ini menunjukkan bahwa seorang ayah tidak dikisos karena dia membunuh anaknya. Ya. Tidak dikisos dikarenakan dia membunuh anaknya dengan sebuah ijtihad yang dikatakan oleh para ulama bahwa sesungguhnya anak itu adalah bagian daripada ayahnya. Anak itu adalah bagian daripada ayahnya. Sampai ada di dalam sebuah riwayat seorang anak yang melaporkan orang tuanya. Ada seorang anak yang melaporkan orang tuanya dikarenakan orang tuanya ini mengambil hartanya. Ya. Jadi ada seorang anak datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia melaporkan bapaknya, ayahnya dikarenakan ayahnya mengambil hartanya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Kamu dan hartamu adalah milik ayah. Hal inilah yang akhirnya menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Kalau seandainya sang ayah itu dengan sengaja membunuh anaknya. Ada dua pendapat di sini, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya seorang ayah tidak dibunuh dikarenakan dia tidak dikisos dikarenakan dia membunuh anaknya. Ini pendapat tiga imam. Pendapat Imam Malik mengatakan tetap dibunuh kalau seandainya pembunuhannya itu adalah dengan sengaja. Tetapi kalau tidak sengaja tidak. Tapi kalau dengan sengaja, misalnya saja ditidurkan kemudian setelah itu dibunuh. Oleh Imam Malik mengatakan hal ini tetap dikenakan hukum qisas. Ya. Berbeda kalau seandainya anak yang membunuh orang tuanya. Kalau anak membunuh orang tuanya, walau bagaimanapun tetap dia akan dibunuh. Ya. Tetapi kalau orang tua yang membunuh anaknya, ya, ini di dalam hadis ini dinyatakan bahwasanya itu tidak menyebabkan dia dikisos. Akan tetapi Imam Malik mengatakan tetap dikisos kalau seandainya orang itu membunuh anaknya dengan sengaja. Apa yang dikatakan oleh para ulama ini termasuk diantaranya Imam Malik
ingin menjelaskan kepada kita agar orang tua juga tidak mudah untuk membunuh anak, ya kan? Karena jangan sampai dikarenakan adanya hadis begini orang tua dengan begitu saja membunuh anaknya. Tapi saya kira insya Allah orang tua itu tidak tega untuk membunuh sang anak. Biasanya sih anak yang tega membunuh orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis selanjutnya adalah wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala qultu li Aliyin hal indakum syai'un minal wahyi ghairul Qur'an qala la والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يؤتيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال الأقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر رواه البخاري وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي قال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو أهد في أهده وصححه الحاكم. Taib. Ada beberapa hal yang kita akan sampaikan di sini. Yang pertama sekali, hadis ini dari Abi Juhaifah radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dia diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ia berkata, aku katakan kepada Ali. Ali yang dimaksud di sini adalah Ali bin Abi Thalib. Apakah engkau memiliki wahyu lain selain Al-Quran? Ali menjawab, tidak ada. Menarik, ya. Ini menarik sekali. Ini menarik sekali untuk kita kaji dulu, ya. Abu Juhaifah mendatangi Ali bin Abi Thalib, kemudian dia berkata kepada Ali bin Abi Thalib, adakah selain Al-Quran yang engkau miliki? Adakah wahyu lain selain Al-Quran yang engkau miliki? Jawabannya Ali waktu itu adalah tidak. Hal ini ayyuhal ikhwah wal akhwat menjelaskan kepada kita kebatilan klaim dari orang-orang Rafidah Syiah yang mengatakan bahwa sesungguhnya ada yang dinamakan dengan mushaf Fatimah, ada yang dinamakan dengan mushaf Ali. Kalau seandainya memang ada, Ali bin Abi Thalib tidak mungkin bohong, kan? Ali bin Abi Thalib tidak mungkin bohong. Kalau seandainya ini memang betul-betul dipercaya oleh orang-orang Rafidah Syiah, maka seharusnya dia tidak perlu untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak lengkap. Karena salah satu akidah daripada Syiah ayyuhal ikhwah wal akhwat adalah mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu tidak lengkap. Tidak lengkapnya karena kenapa? Yang kita ketahui adalah jumlah ayat di dalam Al-Quran adalah 6.236 ayat. 6.236 ayat. Itu ayat yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi klaim daripada Syiah Rafidah menurut daripada kitab mereka Al-Kafi, karangan daripada Al-Kulaini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Nabiullah Muhammad adalah sebanyak 17.000 ayat. Berarti berapanya itu yang kurang? 6.236 yang diklaim oleh orang Syiah berapa? 17.000. Berarti yang ada sama kita sekarang baru sepertiganya Al-Quran. Itulah yang dikatakan mereka mempunyai Quran yang lengkap karena 2/3-nya ada di tangan Syiah Rafidah. Tetapi kalau seandainya itu memang ada, maka Ali bin Abi Thalib dari awal akan katakan. Ali sendiri ditanya, adakah wahyu lain yang kamu terima selain Al-Quran? Ali menjawabnya apa? Tidak. Dan ingat, imamnya orang Syiah Rafidah itu dianggap sebagai orang yang maksum. Artinya maksum itu yang bagaimana? Tidak mungkin salah. Jadi kalau seandainya dia mengatakan apa yang dikatakan oleh Ali ini adalah benar, dia harus terima itu. Ya. Karena ini kan klaim yang ada. Dan kalau seandainya antum lihat Qur'annya memang ada beberapa tambahan. Ya, beberapa tambahan. Alam Nashrah misalnya kan ada tambahannya itu. Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa ja'alna 'aliyan laka sihrak. Ya, ada tambahan itu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa ja'alna 'aliyan laka sihrak, dan kami menjadikan Ali bin Abi Thalib itu sebagai besan kamu. Itu di dalam Al-Qur'an mereka ada. Dan itu mereka klaim sebagai tambahan. Inilah yang selama ini mereka katakan bahwasanya Al-Quran itu tidak sempurna yang ada di tangan kita. Yang sempurna itu adalah ada di tangan mereka. Tetapi apa yang dikatakan oleh Abu Juhaifah ketika dia bertanya kepada Ali bin Abi Thalib jelas di sini.
Bahwasanya Ali mengatakan, saya tidak mempunyai sebarang ayat Al-Quran pun yang ada di tangan saya. Kemudian bahkan Ali mengatakan sampai bersumpah ya, la walladzi falaqal habbah wa bara'an nasamah, ya. Tidak ada demi Allah zat yang telah memecahkan biji dan membebaskan jiwa. Kemudian dia hanya mengatakan, illa fahmun yu'tihi Allahu rajulan fil Qur'an, kecuali seseorang yang diberikan pemahaman terhadap Al-Quran. Artinya ulama-ulama ataupun sahabat-sahabat terdahulu kan memang diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran. Apalagi seperti Ibnu Abbas misalnya. Ibnu Abbas itu betul-betul didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibnu Abbas itu sampai ditepuk dadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, Allahumma faqihu allimhu ta'wil wa allimhu ta'wil itu. Ya Allah, ajarkan dia ta'wil, penafsiran Al-Quran. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulunya ketika terjadi perselisihan di antara mereka berkenaan dengan ayat Al-Quran, mereka kembalinya kepada siapa? Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas itu muda sekali umurnya, ya ikhwan wal akhwat. Ibnu Abbas menjadi penasehat kerajaan, menjadi penasehat khalifah, umurnya berapa? 18 tahun sudah jadi penasehat. 18 tahun sudah menjadi penasehatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Penasehat Umar, umur 18 tahun. Anak-anak kita sekarang 18 tahun masih main game. Itu sudah jadi seorang penasehat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada satu hal yang sangat menarik dari Ibnu Abbas ini ketika dia mencoba untuk menafsirkan Al-Quran. Ketika dia membaca, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dia menangis kemudian dia mengatakan, huwa ajalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah umurnya Nabi, ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semakin dekat. Sahabat waktu itu belum memahami apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Kemudian akhirnya sahabat berkata, bagaimana engkau menghubungkan antara idza jaa nasrullah dengan umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Ibnu Abbas, bukankah kamu lihat di dalam ayat tersebut Allah mengatakan bahwa manusia akan masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Ketika umat Islam, manusia sudah masuk kepada Islam secara berbondong-bondong banyak, itu menunjukkan bahwa Nabi sudah sukses di dalam dakwanya. Sebentar lagi akan berakhir risalah yang diberikan Allah kepadanya, dan setelah itu Nabi akan wafat. Itu bagaimana Ibnu Abbas mencoba untuk menghubungkan satu ayat dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Jadi memang sahabat-sahabat terdahulu diberikan pemahaman terhadap Al-Quran. Makanya kalau kita berbicara tafsir yang diakui itu berapa? Ada yang dinamakan dengan tafsir bil ma'thur, ada yang dinamakan dengan tafsir bil ra'i. Tafsir bil ma'thur itu adalah tafsir tingkat tinggi yang memang dipakai sebagai rujukan oleh para ulama. Dan tafsir bil ma'thur itu ada 4. Ya, biasanya dipakainya ada 4. Yang pertama, tafsirul Quran bil Quran. Tafsir Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, tafsirul Quran bil hadis. Tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah tafsirul Quran biqaulis sahabi. Penafsiran Al-Quran dengan perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah apa? Tafsirul Quran biqaulit tabi'in, seperti Mujahid. Ya, penafsiran Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Ini keempat tafsir ini ayyuhal ikhwah, inilah yang banyak dipakai oleh para ulama dari dulu sampai sekarang. Walaupun perkembangan selanjutnya ada yang dinamakan dengan tafsir bil ra'yi, pendapat. Tapi pendapat yang dimiliki dan diakui dari penafsiran itu tetap harus merujuk kepada 4 ini. Karena memang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah, istilahnya begini, sahabat itu adalah orang pilihan. Sahabat itu orang pilihan. Kenapa dikatakan orang pilihan? Dialah yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dialah orang-orang yang dikatakan sebagai generasi terbaik. Kan tidak ada lagi generasi terbaik setelah itu. Bahkan Nabi mengatakan, tidaklah satu generasi akan datang kecuali generasi itu lebih buruk daripada sebelumnya. Makanya kita ini jauh lebih buruk daripada sebelum kita, subhanallah. Kalau sekarang kita seperti ini, ya, bagaimana yang akan datang setelah kita?
Karena Nabi sendiri mengatakan, tidaklah satu generasi akan datang kecuali generasi itu lebih buruk daripada sebelumnya. Maka sebelum kita jauh lebih baik daripada kita. Itulah kenapa kita harus merujuk kepada orang-orang terdahulu di dalam pemahaman mereka terhadap agama, khususnya kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukan orang sembarangan, ayyuhal ikhwah. Dan ini juga yang mematahkan klaim daripada orang-orang Syiah yang banyak mengkafirkan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini memang berbeda sedikit yang namanya orang Syiah ini. Kenapa? Seluruh nabi yang diutus oleh Allah, sahabatnya itu akan menjadi pembelanya. Betul kan? Isa alaihi salatu wassalam, nama apa? Gelaran untuk sahabatnya apa namanya? Hawariyun. Itu adalah pembela Isa. Nabi Musa ada pembelanya tersendiri. Nabiullah Nuh ada pembelanya. Sahabat-sahabatnya ini semuanya pembela. Tetapi giliran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya sahabat, oleh orang Syiah dikatakan semuanya pengkhianat, kecuali beberapa orang. Itu kan tidak masuk akal itu. Ya. Dan ini akhirnya banyak klaim-klaim seperti itu yang harus kita tolak akhirnya. Wa ma fi hadhihi as-sahifa. Jadi Ali bin Abi Thalib itu juga mempunyai sahifah. Sahifah itu lembaran-lembaran, ya. Tetapi lembaran-lembaran yang dimaksud di sini bukan Al-Qur'an. Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa catatan kepada Ali bin Abi Thalib. Salah satu isi daripada lembaran tersebut adalah batas tanah haram. Batas tanah haramnya Madinah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuliskan untuk Ali. Salah satu isi dari lembaran itu. Kalau kita tanya haramnya Madinah di mana? Ma baina 'Irin wa Thawr. Ma baina 'Ir wa Thawr. Antara gunung 'Ir dengan gunung Thawr. Gunung Thawr itu setelah gunung 'Ir itu setelah gunung Uhud. Thawr itu sebelum kita sampai ke miqat. Ma baina 'Irin wa Thawr. Itu tercatatnya di mana? Di sahifahnya. Catatan-catatan yang diberikan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi itu bukan bagian daripada wahyu, itu bukan daripada Al-Quran. Itu adalah apa yang dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang ada di dalam sahifah, lembaran yang diberikan Nabi kepada Ali itu adalah apa? Yang pertama kata Ali, al-aql, tebusan, denda yang harus dibayarkan seseorang apabila dia melakukan kesalahan. Yang kedua kata Ali, wafikakul asir. Wafikakul asir artinya apa? Membebaskan tawanan dan seorang membebaskan tawanan perang, membebaskan tahanan. Itu yang ada di dalam sahifahnya Ali. Dan yang ketiga apa? Wala yuqtalu muslimun bikafir. Ya, ini sebenarnya yang sesuai dengan tajuk kita malam ini. Seorang mukmin tidak dibunuh karena dia membunuh orang kafir. Oke. Sebelum kita menjelaskan tentang masalah yang terakhir itu, seorang muslim tidak dibunuh dikarenakan dia membunuh seorang kafir, saya perlu tegaskan, orang kafir di dalam Islam dibagi tiga. Ada yang dinamakan dengan kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah kafir yang hidup di dalam kekuasaan orang yang beriman, dan dia minta perlindungan dari negara Islam dan dia membayar tebusan agar dia bisa tinggal di situ. Itu kafir zimmi. Yang kedua, kafir muahad. Kafir muahad itu yang bagaimana? Kafir yang telah melakukan sebuah perjanjian perdamaian dengan muslim, baik secara negara maupun secara individu. Baik secara negara maupun secara individu. Contohnya misalnya yang masuk dalam kategori muahad ini, kalau kita ke Saudi, kita melihat biasanya ada pekerja-pekerja Filipina. Ya, mohon maaf ya, pekerja-pekerja dari Filipina. Pekerja-pekerja Filipina ini tidak semuanya muslim, tapi ada sebagian dari mereka yang non muslim, tetapi diambil pekerja oleh seorang muslim dan dia tunduk dengan peraturan yang diberikan oleh tuannya ini. Ya, baik secara negara maupun secara individu. Maka orang yang tunduk dengan peraturan yang diberikan oleh seorang muslim ini dinamakan dengan kafir apa? Muahad. Dan terus terang,
salah satu aplikasi daripada kafir muahad ini adalah visa. Visa. Entry visa itu kan. Ketika sampai di airport misalnya, Anda diberikan entry visa. Entry visa itu kalau boleh kita katakan, itu sebuah aplikasi daripada muslim muahad. Kafir muahad itu. Kafir yang mengadakan perjanjian. Karena kalau Anda sudah memberikan, berarti Anda sudah menjamin dia. Maka orang-orang yang masuk ke dalam sebuah negara dan dia adalah orang kafir, kalau seandainya sudah diizinkan masuk, dia masuk dalam kategori kafir muahad, mengadakan perjanjian. Untuk dua kategori kafir ini, zimmi dengan muahad, tidak boleh disakiti, tidak boleh diperangi, dan tidak boleh dizalimi, dan apalagi dibunuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keras dalam hal ini. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man adza dhimmiyan faqad adani. Barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, sama saja dengan menyakiti saya. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan pernah mendapatkan bau surga. Oke, tadi kita katakan bahwasanya seorang muslim tidak dikisos kalau dia membunuh orang kafir. Menurut pendapat ulama, ya, ini sebenarnya terbagi ya. Tetapi menurut pendapat ulama, orang kafir yang dibunuh oleh orang muslim dan orang muslim terbebas dari kisos itu adalah kafir yang ketiga. Kafir apa yang ketiga itu? Dinamakan dengan kafir harbi. Kafir harbi itu apa? Orang kafir yang nyata-nyata memerangi orang Islam. Tetapi ketika dia membunuh orang zimmi, dia membunuh orang-orang kafir muahad, sebagian ulama mengatakan orang itu tetap akan dikisos. Sebagaimana orang kafir zimmi dengan muahad juga, ketika membunuh orang muslim di tempatnya, maka dia pun akan mendapatkan kisos yang sama. Wallahu ta'ala alam. Dan dari sini akhirnya kita akan kita akan ambil satu pelajaran yang berharga. Islam itu adalah agama yang sangat toleran. Islam itu adalah agama yang sangat toleran. Kenapa sangat toleran? Ketika Islam berpindah dari Mekah ke Madinah, Madinah sebenarnya sudah bisa dikatakan dikuasai oleh orang Islam, betul tidak? Ketika Nabi hijrah. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberikan perlindungan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tinggal di Madinah pada saat itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan tinggal bersama ataupun berdampingan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa mereka diusir akhirnya? Pengusiran terhadap orang Yahudi lebih dikarenakan pengkhianatan yang mereka lakukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perjanjian sudah banyak dilakukan, tetapi yang senantiasa mengkhianati perjanjian tersebut adalah orang Yahudi itu. Maka akhirnya kan diusir. Awalnya ke Khaybar, di Khaybar pun dia berkhianat lagi, diperangi lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tahukah kita bahwa salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah keturunan Yahudi. Siapa? Sofiyah binti Huyai. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang sangat toleran. Islam itu adalah agama yang menghormati. Maka di dalam pemikiran modern, ada dua istilah. Ada istilah pluralisme dan ada ya istilah pluralitas. Ada dua istilah ya. Ada istilah yang pertama namanya apa? Pluralism, dan yang kedua yang dinamakan dengan pluralitas. Pluralism Islam tidak akui itu. Pluralitas Islam akui. Pluralitas itu adalah sebuah fahaman bahwa agama ataupun aliran pahaman itu banyak. Ya, Islam akui itu. Tetapi kalau pluralism, pahaman yang menyatakan bahwa seluruh agama sama. Islam tidak akui itu. Karena menurut Islam, agama yang hak adalah Islam. Itu adalah akidah yang dipegang oleh orang Islam. Dan dua kategori terma itu, pluralitas dengan pluralism, itu adalah yang berbeda. Maka Islam pun mengakui akan keberadaan agama-agama lain. Islam mengakui keberadaan agama Yahudi. Islam mengakui keberadaan agama Nasrani. Ya. Kalau seandainya
Ya. Dan ini diakui oleh Islam dan tidak akan diperangi oleh Islam kecuali kalau seandainya Islam diperangi. Makanya Islam itu saya katakan adalah agama yang paling damai. Dia tidak akan pernah mencari masalah. Disitulah akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah perumpamaan. Orang Islam itu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Orang Islam itu bagaikan lebah. Bagaikan lebah. Lebah itu dia hanya akan makan yang baik-baik. Dia hanya makan yang baik-baik. Karena yang namanya lebah kan yang dia makan adalah apa? Bunga. Bunga yang diambil. Dan yang dikeluarkan oleh lebah apa? Madu. Baik juga. Dan di dalam penelitiannya, lebah kalau sudah mengeluarkan madunya dia langsung mati kan? Dalam penelitian, wallahu alam, betul atau tidak? Saya pernah baca itu, katanya lebah kalau dia sudah keluarkan madunya dia langsung mati. Ya. Kemudian yang kedua, lebah itu dia tidak akan pernah mematahkan dahan, ranting pohon. Dimanapun dia hinggap, dia tidak akan pernah mematahkan ranting pohon. Artinya, orang Islam dimanapun dia tinggal, dia tidak akan pernah membuat kekacauan. Dia tidak akan pernah membuat kekacauan. Saya akan pernah ceritakan sama antum semuanya. Hasan Al-Basri itu rumahnya berdampingan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ketika mau menjual rumahnya, orang Yahudi itu mengangkat harga rumahnya 2 kali lipat. Orang Yahudi itu mengangkat harga rumahnya 2 kali lipat. Sehingga orang-orang bertanya kepada dia, kamu menjual rumahmu di luar harga pasaran. Harga pasaran hanya 2.000 dinar, kamu menjualnya 4.000 dinar. Kenapa? Kata dia, saya mempunyai 2 keuntungan yang tidak akan didapatkan oleh orang lain dengan rumah saya. Yang pertama, harga rumah saya 2.000. 2.000-nya lagi adalah karena saya bertetangga dengan seorang yang bernama Hasan Al-Basri. Itu mahal. Bayangkan, bertetangga dengan seorang ulama di zaman itu mahal harganya. Makanya mudah-mudahan yang bertetangga dengan Muhammadiyah juga merasakan mahalnya hal ini, ya kan? Ya harus begitu memang. Karena apa yang dipancarkan oleh ulama itu. Al-Hasan Al-Basri seperti itu. Dia mempunyai asetnya itu naik dikarenakan dia bertetangga dengan Hasan Al-Basri. Dan tidak mustahil kalau seandainya kita menampakkan akhlak yang baik, orang-orang yang ada di sekitar kita merasa aset rumahnya itu lebih baik ataupun lebih tinggi dikarenakan kebaikan yang dia dapatkan dari orang muslim. Yang ketiga, sifatnya lebah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia tidak pernah cari musuh. Nabi yang namanya lebah itu tidak mau menyerang kalau seandainya dia tidak diserang. Tetapi kata Nabi, kalau seandainya sekali dia diserang, kalau sekali dia diganggu, maka dia akan menyerang. Dan lebah tidak mengenal kata mundur kalau sudah menyerang. Itulah sifat seorang muslim, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka toleransi, perdamaian itu ada di dalam agama Islam, insya Allah. Syukran, ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pembunuh yang dimaafkan, kemudian dia akhirnya membayar diat, apakah dosanya diampuni? Saya katakan tadi, dia mempunyai 3 tanggungan. Yang pertama adalah hak dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini taubat, Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menentukan adakah orang ini diterima taubatnya atau tidak. Maka dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengampuninya alhamdulillah, kalau tidak itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terbebasnya dia dari hukuman dengan membayar diat itu insyaallah sudah cukup baginya. Wallahu taala alam. Karena memang kalau kita lihat kasusnya wanita yang berzina itu kan memang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi taubatnya dia itu memang adalah taubat yang sungguh-sungguh, taubatun nasuha kan. Dalam riwayatnya itu sampai subhanallah setiap hari dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah putus asa untuk kembali minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dibersihkan dosa-dosanya. Wallahu taala a'lam. Taib, saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya insyaallah.
Kalau boleh besok subuh kita tunggu antum semuanya di sini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.